Kontroversi yang melanda Mesir beberapa tahun lalu, di mana Syaikh Al-Azhar dan Kementerian Kebudayaan bersatu padu mengutuk dan menuntut pelarangan buku-buku Sayyid Al-Kimni, bukanlah fenomena yang lahir dari ruang hampa. Ini adalah letusan dari akumulasi kegelisahan yang telah lama terpendam. Al-Azhar, melalui laporan penelitiannya, menuding Al-Kimni melakukan distorsi sistematis terhadap sejarah para sahabat, istri-istri Nabi, ulama, dan fuqaha. Tapi, apa sebenarnya yang ditulis Al-Kimni hingga membuat jenggot para masyaikh Al-Azhar terasa terbakar? Mari kita mengintip salah satu karyanya yang paling provokatif, Al-Hizbul Hashimi wa Ta'sisit Daulatil Islamiyah. Dalam buku ini, Al-Kimni tidak sekadar menulis sejarah, ia membedahnya dengan pisau analisis materialisme historis. Ia mengupas tuntas proses transisi masyarakat Arab pra-Islam, dari struktur kesukuan yang terpecah menuju terbentuknya negara Islam yang terpusat. Namun, di tengah analisisnya yang kompleks itu, terdapat satu titik paling sensitif yang menjadi pusat badai, pembacaan ulangnya terhadap sejarah Ka'bah. Bagi Al-Kimni, Ka'bah bukan sekadar rumah suci yang berdiri sejak zaman Nabi Ibrahim. Ia adalah arena pergulatan politik dan ekonomi yang membentang selama berabad-abad. Untuk memahami mengapa buku ini dianggap begitu berbahaya, kita harus menyelami narasi Al-Kimni tentang Ka'bah dan transformasi perannya hingga menjadi pusat tunggal monoteisme Arab. Perlu saya ingatkan, konten ini tidak dianjurkan bagi sebagian orang yang memiliki tensi darah tinggi. Jadi saran saya skip saja video ini. Tapi bagi yang penasaran, silahkan seruput dulu kopinya. Mari kita mulai. Mari kita langsung menyelam ke dalam pusaran pemikiran Sayyid Al-Kimni. Ini bukan sekadar membaca buku, ini seperti membedah arsip kuno dengan pisau bedah yang tajam, lalu menemukan bahwa jaringan di dalamnya tidak sesederhana yang selama ini kita kira. Buku Al-Hizbul Hashimi wa Ta'sisut Daulatil Islamiyah ini adalah sebuah provokasi akademik yang brilian sekaligus berbahaya, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Al-Kimni mengajak kita untuk tidak lagi memandang sejarah Arab pra-Islam sebagai masa kegelapan yang monoton, melainkan sebagai laboratorium sosial politik yang dinamis. Dan di jantung laboratorium itu, ia menempatkan Ka'bah bukan sebagai monumen suci yang statis, melainkan sebagai komoditas yang diperebutkan, sebuah simbol yang maknanya ditulis ulang oleh para penguasa. Al-Kimni memulai serangannya dengan meruntuhkan fondasi paling dasar dari keyakinan kita tentang keunikan Makkah. Ia seolah berkata, jangan kira Ka'bah di Makkah itu sendirian. Di padang pasir yang luas itu, ternyata ada banyak rumah Allah lainnya. Ini bukan sekadar klaim, ia merujuk pada riwayat-riwayat klasik yang mungkin luput dari perhatian kita. Pada halaman 15, ia menulis dengan nada yang sangat ekspositoris, seolah sedang memetakan sebuah pasar kuno. Oleh karena itu, Tuhan-Tuhan pun menjadi banyak seiring dengan banyaknya para pahlawan dan orang-orang saleh yang telah tiada, dan dengan banyaknya Tuhan-Tuhan, maka banyak pula Ka'bah-Ka'bah yang muncul, maka, dengan banyaknya Tuhan, lahirlah banyak pula Ka'bah. Ini adalah logika sederhana namun dahsyat. Sebuah masyarakat yang terpecah belah ke dalam suku-suku yang saling bermusuhan secara otomatis akan menciptakan dewa-dewa dan pusat-pusat pemujaan mereka sendiri. Setiap suku punya pahlawan, leluhur yang didewakan, dan mereka membangunkan monumen untuknya. Al-Kimni tidak sedang berimajinasi, ia merujuk pada Al-Hamdani dan Jawad Ali untuk menyebutkan nama-nama seperti Ka'bah Najran, Ka'binah Sadat Al-Iyadi, Ka'bah Gotafan. Ini adalah upaya untuk mendudukan Makkah dalam peta persaingan antar pusat kekuasaan dan keagamaan. Lebih jauh, di halaman 16, ia seolah membuka lembaran atlas kuno Jazirah Arab. Ia membeberkan fakta bahwa pada masa itu, perjalanan ziarah atau haji tidak hanya ditujukan ke Makkah. Masyarakat Arab memiliki kalender keagamaan yang padat, dengan berbagai rumah-rumah Allah atau rumah-rumah yang disucikan, yang dikunjungi di musim-musim tertentu. Ia mengutip sumber yang sama, dan di Jazirah Arab terdapat beberapa rumah tempat ibadah yang terkenal, yaitu Rumah Al-Uqaisir, Rumah Zulkholashoh, Rumah Ridho, Rumah Najran, dan Rumah Makkah. Di sini, Rumah Makkah hanya disebut sebagai salah satu dari sekian banyak rumah. Ia bahkan menyebutkan bahwa pengunjung Rumah Al-Uqaisir berasal dari suku-suku besar seperti Kudo'ah, Lahem, Judzam, dan Amilah. Mereka berhaji ke sana, bercukur, dan melakukan ritual serupa dengan yang kita kenal di Makkah. Ini adalah temuan yang sangat mencengangkan jika kita selama ini hanya mendengar narasi tunggal tentang Ka'bah sebagai pusat spiritual tunggal. Al-Kimni ingin menunjukkan bahwa geliat spiritual dan ekonomi tersebar di banyak tempat. Namun, Al-Kimni bukanlah seorang relativis naif yang mengatakan semua Ka'bah itu sama. Ia justru menggunakan fakta pluralitas ini untuk menyoroti kejeniusan politik nenek moyang Arab. Ia bertanya, mengapa akhirnya rumah Mekah yang menang? Mengapa ia bisa mengungguli pesaing-pesaingnya seperti rumah Najran atau rumah Zulkholashoh? Menurutnya, bukan karena mukjizat, tetapi karena faktor geografis dan strategi ekonomi yang jitu.
Ia menjelaskan, dan telah terkumpul pada Bait Makkah. Dari rumah-rumah suci lainnya, apa yang tidak terkumpul pada satu rumah pun di seluruh penjuru jazirah. Karena sebagaimana dipahami dari perkataan Al-Aqad, sesungguhnya Makkah adalah tempat pertemuan kafilah-kafilah dagang, antara selatan dan utara, dan antara timur dan barat. Jadi kunci keunggulan Makkah terletak pada posisinya sebagai persimpangan jalur perdagangan internasional. Ia bukan hanya tempat suci, tetapi juga pusat bisnis. Para pedagang dari Yaman, Syam, Irak, dan Habasyah bertemu di sana. Dengan demikian, popularitas dan kesucian sebuah tempat dalam analisis Al-Kimni tidak bisa dipisahkan dari denyut nadi ekonomi yang mengalir di sekitarnya. Inilah yang membuat narasi Al-Kimni begitu tajam dan revolusioner. Ia membongkar mitos bahwa kesucian adalah anugerah langit yang jatuh begitu saja di suatu tempat. Sebaliknya, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Speaking slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay and last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day Banyak to taste penonton it. I'm tidak sadar patient, but bahwa my mind it narasi cannot seperti take yang it. I'm dibawakan chasing Sudrun a Gugat dream. tersebut sering mengutip buku secara tidak utuh atau menarik kesimpulan yang tidak ada di teks asli. Saya akan tunjukkan 3 kesalahan kutipan yang paling sering terjadi ketika menggunakan buku Al-Hizb Al-Hashimi wa Ta'sis Al-Dawlah Al-Islamiyah, karya Sayyid Al-Kimani. Yang pertama, Sudrun Gugat mengutip spekulasi, seolah-olah itu fakta sejarah. Dalam bukunya, Sayyid Al-Kimani sering memakai kata-kata seperti kemungkinan, barangkali, dapat diasumsikan, mungkin saja. Ini menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa banyak bagian-bagian dari karya tersebut adalah hipotesis pribadi, bukan data sejarah pasti. Namun ketika dibawakan dalam video Sudrun Gugat, kata-kata spekulatif itu sering dihilangkan, sehingga terdengar seperti fakta sejarah yang sudah terbukti. Padahal dalam metodologi sejarah, hipotesis tanpa bukti kuat tidak boleh diperlakukan sebagai fakta. Kedua, Sudrun Gugat menggunakan sumber lama, tetapi menafsirkan secara modern. Dalam buku tersebut, Al-Kimani sering mengutip sejarawan Arab seperti Jawad Ali atau literatur klasik tentang Arab pra-Islam. Dan masalahnya adalah, teks sumber tersebut tidak pernah menyimpulkan bahwa Ka'bah hanyalah proyek politik. Abdul Muttalib merancang ideologi tauhid. Islam adalah rekayasa kekuasaan. Kesimpulan itu ditambahkan oleh penulis, bukan berasal dari sumber aslinya, dan itu disebut dalam historiografi sebagai interpretasi ideologis. Ketiga, mengabaikan sumber non-Islam yang justru mendukung kesucian Ka'bah. Narasi skeptis sering mengatakan, kesucian Ka'bah hanyalah konstruksi sosial, tetapi mereka jarang menyebut sumber luar Islam
Sejarawan Yunani seperti Diodorus Siculus pada abad pertama sebelum Masehi menulis tentang sebuah kuil di Arabia yang sangat dihormati oleh banyak suku Arab. Banyak peneliti menganggap deskripsi itu merujuk pada Ka'bah di Mekah. Ini berarti kesucian Ka'bah sudah dikenal bahkan sebelum Islam. Jika demikian, maka teori bahwa Ka'bah adalah konstruksi politik keluarga tertentu menjadi sangat lemah. Dan kesimpulan terpentingnya adalah, jika dibaca dengan teliti, buku Al-Hizb Al-Hashimi wa Ta'sis Al-Dawlah Al-Islamiyah sebenarnya adalah interpretasi pribadi seorang penulis, bukan penelitian sejarah yang disepakati oleh para sejarawan. Karena itu, ketika narasi seperti yang dibawakan Sudrun menggunakan buku tersebut sebagai dasar utama, yang sebenarnya terjadi adalah hipotesis diperlakukan sebagai fakta, interpretasi pribadi dipresentasikan sebagai sejarah, dan data yang bertentangan sering diabaikan. Dan sekarang, mari kita bahas. Beberapa waktu terakhir beredar sebuah narasi video dari Sudrun Gugat yang mencoba menggugat sejarah Ka'bah dan asal-usul Islam dengan mengutip teori dari penulis Mesir Sayyid Al-Qimani dalam bukunya Al-Hizb Al-Hashimi wa Ta'sis Al-Dawlah Al-Islamiyah. Narasi Sudrun Gugat tersebut terdengar sangat ilmiah, penuh istilah akademik, mengutip nama-nama sejarawan, dan disajikan seolah-olah membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Namun ketika kita teliti dengan tenang, menggunakan sejarah, arkeologi, dan metodologi ilmiah, justru terlihat bahwa klaim dalam narasinya tersebut banyak berdiri di atas asumsi yang sangat lemah. Sekarang mari kita periksa secara jujur dan rasional. Let's go kawan, mari kita mulai. Narasi Sudrun Gugat tersebut mengatakan bahwa Ka'bah di Mekah hanyalah salah satu dari sekian banyak Ka'bah yang ada di Arabia. Memang benar bahwa masyarakat Arab pra-Islam memiliki banyak tempat ibadah. Beberapa suku memiliki kuil atau altar sendiri, seperti tempat suci untuk Dewa Dhu Al-Khalasa, atau situs ibadah di wilayah Najran. Namun menyamakan semua tempat itu dengan Ka'bah adalah kesalahan besar. Karena Ka'bah di Mekah memiliki status yang sangat berbeda dibanding tempat ibadah lain. Ka'bah memiliki beberapa ciri unik yang tidak dimiliki situs lain di Jazirah Arab. Ia merupakan kawasan suci yang disebut haram, di mana peperangan dilarang keras. Ia menjadi pusat ziarah tahunan yang didatangi berbagai suku Arab, dan ia berfungsi sebagai titik pertemuan sosial, budaya, dan keagamaan seluruh Jazirah Arab. Tempat-tempat ibadah lain hanyalah kuil lokal, milik satu suku tertentu. Jadi klaim dari narasi Sudrun yang mengatakan bahwa terdapat banyak Ka'bah yang bersaing, sebenarnya hanyalah penyederhanaan yang menyesatkan. Narasi dalam video Sudrun Gugat tersebut juga mengatakan bahwa Ka'bah menjadi pusat spiritual karena Mekah adalah pusat perdagangan besar. Memang benar bahwa Mekah berada di jalur kafilah antara wilayah selatan Arabia dan daerah Syam. Namun penelitian sejarah modern menunjukkan bahwa pusat perdagangan utama pada masa itu berada di kota-kota seperti Petra dan Gaza. Artinya, Mekah bukanlah pusat ekonomi terbesar di wilayah tersebut. Jadi, jika Mekah bukan pusat perdagangan utama, maka teori bahwa kesucian Ka'bah lahir dari kekuatan ekonomi menjadi sangat lemah. Kesucian Ka'bah tidak dapat dijelaskan hanya dengan faktor perdagangan. Narasi Sudrun tersebut juga menyebut bahwa Blackstone hanyalah batu meteorit yang kemudian disucikan oleh masyarakat Badui. Namun sampai hari ini, tidak ada penelitian ilmiah yang dapat memastikan asal-usul geologi batu tersebut. Batu itu tidak pernah diambil sampelnya untuk diuji di laboratorium. Selain itu, batu tersebut pernah pecah pada abad ke-10 dan bagian-bagiannya telah disatukan kembali. Sebagian ahli geologi bahkan mengatakan, kemungkinan besar batu itu bukan meteorit. Artinya, teori bahwa Hajar Aswad berasal dari meteorit hanyalah spekulasi yang belum pernah terbukti secara ilmiah. Narasi Sudrun Gugat tersebut juga menyatakan bahwa kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, merancang sebuah proyek ideologi monoteisme demi kekuasaan politik keluarganya. Perlu diingat juga kawan, masalahnya tidak ada sumber sejarah awal yang mendukung klaim Anda tersebut. Sejarawan klasik seperti Ibnu Ishaq hanya mencatat bahwa Abdul Muthalib dikenal sebagai penjaga Ka'bah dan sebagai orang yang menemukan kembali sumur Zam-Zam, dan tidak ada catatan bahwa ia merancang ideologi tauhid sebagai strategi politik. Jadi, kesimpulan dari narasi video Sudrun Gugat tersebut hanyalah
interpretasi modern yang memaksakan teori politik ke dalam kisah sejarah. Perlu Anda ketahui kawan, pendekatan yang digunakan oleh Said Al-Qamani yang dijadikan narasi video Anda tersebut berasal dari teori materialisme historis yang dipopulerkan oleh Karl Marx. Dalam teori tersebut, agama selalu dipandang sebagai produk kondisi ekonomi dan politik. Dan masalahnya, pendekatan seperti teori yang dipopulerkan oleh Karl Marx tersebut sering mengabaikan sumber tradisional dan menafsirkan niat tokoh sejarah tanpa bukti yang jelas. Akibatnya, sejarah tidak lagi dibaca berdasarkan fakta, tetapi dipaksa mengikuti teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang menarik, justru ada sumber non-Islam yang menunjukkan bahwa Ka'bah sudah dikenal sebagai tempat suci, jauh sebelum munculnya Islam. Sejarawan Yunani seperti Diodorus Siculus pada abad pertama sebelum Masehi menulis tentang sebuah kuil di Arabia yang sangat dihormati oleh banyak suku Arab. Banyak peneliti menganggap deskripsi tersebut merujuk kepada Ka'bah di Mekah. Jika benar demikian, maka kesucian Ka'bah telah dikenal ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini berarti membuktikan bahwa kesucian Ka'bah bukanlah rekayasa politik keluarga tertentu, sebagaimana yang dinarasikan oleh Sudrun Gugat tersebut. Ia sudah menjadi pusat spiritual bagi masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Dan pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa narasi dari video Sudrun Gugat tersebut yang mencoba membongkar sejarah Ka'bah seringkali terdengar dramatis dan revolusioner. Namun ketika diuji dengan sejarah yang sebenarnya, banyak klaim dari video Sudrun Gugat tersebut ternyata hanya spekulasi yang dibungkus dengan bahasa akademik. Dan perlu Anda ketahui juga, sejarah Ka'bah jauh lebih tua, jauh lebih kompleks daripada teori-teori modern yang mencoba menjelaskannya secara sederhana. Dan sebagai umat yang beriman dan berpikir, kita tidak perlu takut terhadap penelitian atau kritik sejarah. Justru dengan mempelajari fakta secara jujur, kita bisa melihat bahwa banyak tuduhan terhadap Islam yang tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka hanya ingin menghancurkan fakta sejarah tentang Islam dengan teori-teori yang dibungkus dengan spekulasi dan mengaburkan fakta sejarah yang sebenarnya. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita semua dan membuat iman kita semakin kuat. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang mendapatkan penjelasan yang jernih dan berbasis fakta tentang sejarah Islam. Dukung terus Ayah Alif Official, karena di channel ini, kita akan terus belajar bersama, membuka fakta sejarah, dan meluruskan berbagai fitnah terhadap Islam dengan ilmu dan logika, bukan dengan asumsi kebohongan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.